Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam streaming Walking with God dari Task Force Doa dan Counseling, dan kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian dari hambanya Bapak Hanson sebagai pengurus dari pengawas MPK periode 2022 sampai 2027, dan Bapak Dr. Andrews Hanson SH CNMH akan memberikan kesaksian kepada kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk memulai acara ini. Bapa, kami sungguh mensyukuri kasih-Mu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati untuk setiap kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa melalui kehidupan kami, dan juga kesempatan untuk kami menyaksikan akan kemuliaan Tuhan. Memberkati untuk acara Walking with God pada hari ini ya Bapak. Kami rindu mendengarkan kesaksian daripada hamba-Mu Bapak Hanson yang Tuhan sudah pakai puluhan tahun di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pelayanan Majelis Pendidikan Kristen. Biar Tuhan memberkati terus untuk amanat agung yang boleh dikerjakan oleh hamba-Mu. Tuhan juga memberkati untuk kesaksian yang akan disampaikan pada pagi dan siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Selamat bergabung di Majelis Pendidikan Kristen, khususnya untuk siaran streaming Dashboard Doa dan Konseling. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada Bapak Hanson yang adalah pengawas dari Majelis Pendidikan Kristen periode 2022 sampai 2027. Dan kita bersyukur karena beliau melayani bukan hanya dalam periode ini, tetapi sebelumnya juga beliau adalah pengurus di Majelis Pendidikan Kristen, khususnya di PHMPK dalam periode yang sebelumnya, dan juga banyak sekali yang dikerjakan di dalam pelayanan di Majelis Pendidikan Kristen, dan juga kontribusi yang diberikan untuk bisa menolong pendidikan Kristen yang ada di Indonesia. Untuk itu kami persilakan untuk Bapak Hanson, nanti akan kita akan bertanya-tanya, berbincang-bincang ya Pak ya. Jadi silakan nanti Bapak bisa mengikuti apa yang saya tanyakan nanti. Bapak, Iya. untuk yang pertama, kira-kira apa yang menjadi pendorong utama di dalam Pak Hanson memilih untuk terjun dalam pelayanan di pendidikan Kristen ini? Iya. Terima kasih Ibu Anas dan saudara sekalian bahwa pemilihan untuk pelayanan itu mestinya bukan ada intensi masing-masing, tetapi bagaimana Tuhan memanggil. Cara Tuhan memanggil itu mungkin berbeda-beda. Tuhan mempersiapkan seseorang itu sampai barangkali kalau menurut saya kematangannya dia mana baru dipanggil begitu loh. Saya termasuk yang mungkin banyak hal sampai usia setengah baya belum 30 40 50 saja belum ada panggilan Tuhan untuk pelayanan. Tetapi Tuhan tidak tidak apa tidak berhenti untuk melihat bagaimana cikal bakal atau benih-benih untuk melayani Tuhan. Ada yang pelayanan bagus-bagus, saya bersyukur sekali generasi sekarang ini bagus-bagus, Bu. Saya mungkin mulai pelayanan itu udah usia hampir udah hampir pensiun, baru Tuhan panggil untuk melayani. Begitu Bu Anas itu permulaannya. Jadi Ya, pemanggilan di MPK ini teristimewa pada waktu saya melayani di BPK Penabur. Nun jauh di sana, saya mewakili BPK Penabur di dalam rapat atau meeting-meeting dengan MPK. Itu wah berapa puluh tahun lalu tuh. Awal 2000-an, Bu. Jadi setelah tahun 2005 atau 2006 itu saya mulai terlibat untuk
Bukan melayani di MPK, saya di BPK Penabur, tetapi mewakili BPK Penabur di dalam meeting group ataupun dis, apa group of discussion begitu mengenai pola-pola MPK. Nah, itu mulai untuk mengikuti apa itu MPK. Ini nunjau di sana berapa puluh tahun ya. Ya udah 20 tahun lebih itu. Jadi sudah lama sekali ya Pak ya. Sudah sekitar Iya, 20 tahun lebih ya. Eh, iya. jadi kita bersyukur ya. Kira-kira Bapak bisa bantu juga menyaksikan kepada kita semua apa yang paling menyentuh dalam pelayanan pendidikan Kristen di mana Bapak melayani khususnya di Majelis Pendidikan Kristen ini, Pak. Itu kesehatian, kesehatian bagaimana mengatasi masalah-masalah. Setiap periode dalam kepengurusan ada aja fokus yang akan dicapai, Bu. Jadi setiap masa ada orangnya yang Tuhan siapkan, setiap orang ada masanya. Kita bersyukur saya mengalami kepemimpinan dari MPK pada saya ikut di dalam kepengurusan awal 2007 barangkali itu. Itu pada waktu Pak Robert Robianto. Satu periode, kemudian ikut kepada, nah itu periode yang penuh dengan tantangan. Ini sejarah yang saya pengen untuk kita semua mengetahui dan mencari pembelajaran. Itu waktu bahwa MPK itu di stop bantuan-bantuan luar negeri. Kita mesti apa hidup dengan dana-dana dalam negeri. Nah itu susah banget. Itu susah. Masa yang saya mengalami mungkin itu masa yang paling rendah pelayanan di dalam MPK. Kita mau meeting, membuat discussion atau membuat konferensi itu susahnya bukan main. Nah itu ada zaman Pak Robert Robianto, satu kali pengurusan. Kemudian datang kepada pergantian kepada Pak David. Jadi kita bounce-nya di dalam pelayanan di bawah kepemimpinan Pak David. Jadi Pak Robert itu mempertahankan supaya jangan sampai MPK ini mengalami kesusahan yang lebih lagi, terutama dalam bidang keuangan. Kita mulai bounce di Pak David dalam kepengurusan dua kali. Dan ini kali yang kita udah siap terbang dengan Pak Handi. Nah, hal-hal setiap masa, Bu, itu mempunyai masalah dan mempunyai solusi. Tiap-tiap kepemimpinan membawa dengan gayanya masing-masing dan Tuhan siapkan itu. Dan saya percaya di bawah Pak Handi juga Tuhan bekerja buat kita semua. Amin, amin. Ya, kita bersyukur ya karena Iya, dari tahun ke tahun Tuhan sudah memimpin khususnya Majelis Pendidikan Kristen ya. Jadi saya ingat juga bagaimana Bapak juga ikut dalam Rakernas ya di Bali dan pemilihan dari Pak Handi juga ya. Kita melihat ya ada begitu banyak eh, hal di mana Tuhan juga yang bekerja dan Tuhan yang memilih ya. Siapapun itu kita percaya bahwa kita semua adalah rekan kerja daripada Allah ya dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan sudah memakai juga Pak Hanson, khususnya juga dengan tim dari periode yang sebelumnya sampai pada periode ini juga, ya Pak Hanson sebagai pengawas juga tetap mendukung ya pelayanan yang dikerjakan oleh tim pihak MPK yang saat ini ya, dan jumlah pengurus juga begitu banyak ya, kita mohon supaya Bapak juga bantu untuk juga mengawasi ya, jangan sampai kita ada yang keliru di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam periode saat ini. Kemudian yang berikut, Pak, adakah momen yang terindah? Bagaimana intervensi Tuhan dalam hidup dan pelayanan daripada Pak Hanson sendiri ya? Jadi apakah ada momen-momen yang terindah bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan juga berkarya di dalam kehidupan Pak Hanson? Selain daripada Majelis Pendidikan Kristen, juga mungkin ada misi amanat agung yang lain yang Tuhan percayakan kepada Bapak. iya. Terima kasih, Pak. Ini saya hanya mau memberikan motivasi
bahwa pelayanan itu hal yang penting. Saya eh, kehidupan saya ini dibayangin dengan background seorang advokat. Jadi sekulernya itu jauh, mulai tahun 80 dan sebagainya udah menjadi advokat. Ya, begitulah. Sampai dia 20 tahun kemudian Tuhan panggil untuk melayani di dalam bidang untuk bidang pelayanan. Jadi bedanya jauh sekali. Background orang ini beda-beda, Bu, dan saya menikmati bagaimana panggilan Tuhan dan saya punya pemikiran bahwa semua kita masing-masing, saya, Ibu Anas dan atau teman-teman yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan, khususnya pelayanan pendidikan, ini tentu ada efek-efek yang mengesankan. Tuhan itu memakai kita semua, saya nggak bisa bilang, tetap ibu tanya siapapun juga pasti ada momen-momen yang paling berkesan. Atau setiap saat itu ada momen yang berkesan. Saya melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh teman-teman yang sungguh-sungguh, mereka menyiapkan waktu untuk MPK itu bukan main. Sebelum jam rapat, misalnya jam 4 misalnya, mungkin setengah jam atau 15 menit sebelumnya mereka sudah ada. Itu saya apresiasi. Itu semua atau beberapa teman yang mendedikasi di dalam pelayanan itu begitu. Hmm. Sehingga ya saya mau mengajak semua kita juga. Jadi pelayanan itu bukan, ya kalau kami rapat juga di pengadilan atau di mana, ya biasa, datang olor waktu dan sebagainya. Di MPK ini lebih disiplin, Bu. Di pelayanan-pelayanan saya di Penabur, juga saya ada di Ukrida, saya pernah 20 tahun atau 40 tahun mungkin itu di STT, meskipun tidak sebagai badan pengurus, tetapi saya selalu diminta oleh kepengurusan menjadi staf ahli bidang bidang hukum. Itu mungkin STT itu 40 tahun barangkali itu. Jadi begitu disiplinnya orang dalam pelayanan. Jadi saya mau menularkan semua kita bahwa kita beda dengan dunia sekuler. Waduh, terlambat lah, inilah, itulah. Nggak ada tuh. Saya melihat teman-teman di bidang pelayanan ini sungguh-sungguh. Dan ini eh, satu event yang paling baik kalau kita berbagi. Kita on time, Bu. Saya senang sekali. Saya lihat di bawah kepemimpinan Pak Handi juga begitu. Teman-teman ini sebelum jam yang ditentukan udah siap. Ini adalah kelebihan yang saya pikir saya dapat di bidang pelayanan dan ini saya mau tularkan semua. Saya mengapresiasi Bu, MPK ini salah satu yang mendidik kita tepat waktu. Dan ini coba kita diseminasi kepada semua teman-teman ini untuk melakukan itu. Tuhan pasti senang. Itu yang paling berkesan loh Bu. Dan saya mau menularkan ini kepada semua yang terlibat. Kita menyiapkan waktu untuk melayani. Karena Tuhan begitu banyak waktu yang disiapkan dan dimelayani sungguh-sungguh buat kita semua. Barangkali itu Bu, kalau Ibu menanyakan apa yang paling Ya, berkesan, saya bisa ya, menceritakan pengalaman saya sedemikian. ya, ya. Terima kasih untuk Pak Henson. Berikut Pak, selama melayani, apakah tantangan yang terberat yang Bapak hadapi ketika dalam pelayanan ya? Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana eh, di dalam pelayanan Bapak harus mengambil satu keputusan-keputusan ya yang penting. Dan apakah bentuk penyertaan Tuhan dalam situasi tersebut ya? Kira-kira eh, bisa Bapak sharingkan kepada kita menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi tantangan terberat apa Pak di dalam pelayanan sama ini? Ya, di dalam pelayanan Bu, saya mestinya memberi, apakah ini bisa sebagai untuk panutan. Di MPK biasa pada waktu dulu kita ada rapat bulanan.
dimulai dengan sharing untuk pemberitaan atau renungan firman Tuhan. Dan saya tidak membedakan, Bu. Saya pikir setiap saat itu kita mesti melayani dengan sungguh-sungguh. Di dalam setiap momen untuk rapat bulanan atau rapat panitia atau teknis gitu, itu semua Tuhan pakai waktu kita yang sedikit. Dari 24 jam yang Tuhan kasih, itu kita melayani kalau paling 2 jam rapat. Ya. Saya mau mencoba supaya mari kita bersama-sama menikmati kesempatan melayani, Bu. Jadi sungguh-sungguh saya mau menyampaikan bahwa kalau ada kesempatan melayani di dalam rapat panitia, rapat bulanan, rapat teknis, itu mestinya kita mempergunakan sungguh-sungguh waktu-waktu kita dan kemampuan kita. Kita tidak dipanggil untuk datang, duduk, diam, ngantuk, dan sebagainya. Enggak. Saya lihat teman-teman yang di dalam periode saya udah berapa kali? Satu, dua, tiga, 4 kali ini kali. Itu enggak ada itu, Bu. Dan saya mau mengajak dan kayak Ibu Anas ini, saya ya nggak mau mengkultus begitu. Tetapi pelayanan Ibu di bidang pendidikan waktu apa pula Rakernas di Bali itu sungguh-sungguh. Mau siang, mau malam bicara Ibu Anas, ada aja begitu loh. Itu sungguh-sungguh, saya pengen itu semua kita mencontoh teladan-teladan yang baik. Saya punya paket tua ya, mulai dari Pak Robert, kemudian Pak David, kemudian Pak Handi. Itu saya melihat teladan yang baik. Sebelum waktunya mereka udah datang. Dan melayani dengan sungguh-sungguh. Menghayati pelayanan itu. Padahal semua itu punya bidang pekerjaan masing-masing. Nah kalau kita semua sebagai badan pengurus lah, atau anggota di komite, atau apa di task force, dan sebagainya, melakukan pelayanan sebagaimana yang dicontohin Pak Ketua-Ketua ini, Tuhan pasti senang, Bu. Contohnya Ibu Ana saja begini, saya kan selalu bilang istri saya, anak-anak coba lihat tuh. Waduh, di sana bukan main panitianya. Sampai malam pun cari ibu masih ada. Sampai kita mau pulang pun ibu masih menyapa orang. So beautiful di dalam pelayanan. Jadi kalau ibu menanyakan saya tentang momen yang kita bagi untuk Tuhan, saya pikir dalam 24 jam, berapa yang kita kerja untuk MPK? Seminggu sekali, apa sebulan sekali kita meeting. Dan itu momen yang paling berharga. Saya mau mengajak semua kita dengan motivasi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi saya nggak ada momen yang terlalu spesial. Setiap saat itu adalah spesial buat saya. Kemarin Ibu telepon saya juga, saya dengan senang hati, Bu. Saya malah tadi pagi masih tanya Pak Rasiman, saya sampai lupa-lupa dan sebagainya. Karena saya tidak memikirkan saya melayani di mana, kenapa, apa yang saya bikin. Saya malah tanya yang orang yang lihat saya begitu. Iya, iya. Begitu, Amin, Bu. amin. Ya, tapi Ya. tolong diseminasi bahwa pelayanan ini adalah waktu kita yang baik untuk melayani Tuhan. Persiapkanlah Hmm. kita diri dengan baik gitu. Hmm. Ya, terima kasih sangat menyentuh ya. Jadi saya juga terima kasih Pak, Bapak kok jadi malah muji saya. Jadi malu saya. Ya, jadi saya ingat memang pada waktu Rakernas itu kan masa COVID yang sangat tinggi ya pada periode Iya, terpilihnya Pak Handi itu ya. betul. Jadi kita persiapan sampai dari harusnya hanya setahun jadi sampai 2 tahun. Tapi terima kasih untuk ya teman-teman, khususnya juga saya juga sering kalau ketemu Pak Henson itu sering jadi suasananya gembira ya. Karena Bapak orangnya humoris gitu ya. Dan saya ingat sekali sebelumnya kan kita juga ada rakernas-rakernas yang lain baik di puncak ya. Itu juga Iya, momen yang sebelum COVID itu ya, itu juga sangat menyentuh. Karena sebenarnya ada ide-ide Bapak itu yang sangat baik. Misalnya Bapak bilang, bagaimana kalau kita bikin satu investasi abadi gitu ya. Maksudnya gini, dana kita yang memang kita sudah lebih lah, lalu kita tuh menabung bersama ya. Saya ingat sekali itu belum dikerjakan, Pak. Jadi maksudnya ya udah mempersembahkan dana itu udah dana abadi, dana yang memang akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan membantu pendidikan Kristen. Jadi enggak akan ya kalau kita udah menabur di situ sudah nggak akan di ini, tapi dana itu pun sendiri dikelola dengan baik sehingga nanti itu Bapak ingat enggak? Waktu di puncak itu Bapak ada berikan ide itu.
tapi kan belum dikerjakan. Terserah orang mau beli serat serat 1.000 perak, mau beli serat, mau beli bahkan mau beli memberikan bahkan bermiliar, terserah. Dia mau beri sedikit pun banyak pun itu semua bisa dipakai Tuhan. Karena kalau semakin banyak orang yang mau menabur, maka itu saya ingat Bapak itu yang berikan ide itu. Nah, ide itu yang saya ingat, wah ini belum dikerjakan, saya harus ingatkan kembali. Apakah Pak Hanson ingat enggak waktu kita sharing-sharing waktu duduk makan bersama itu Bapak ada kasih ide itu ya, tapi kita berdoa semoga itu akan nanti satu waktu terrealisasi dengan kepengurusan mungkin bukan yang sekarang ya, karena sekarang ini memang banyak sekali program sampai sendiri bingung apa yang harus kita kerjakan lebih dulu ya. Nah, kemudian yang berikut adalah kita akan bersama-sama mendengarkan. Terima kasih karena kita juga memang sangat singkat sekali, tetapi sebenarnya masih ada waktu, Pak, karena Bapak jawab saya juga singkat-singkat aja ya. Jadi kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Eh, Bapak kira-kira ada memberikan closing statement, kemudian kepada kita juga anak-anak para pengurus-pengurus yang baru ini ya, dan juga kepada semua anak-anak Tuhan yang lain yang rindu melayani Tuhan, khususnya di area misi pendidikan ini ya, karena pendidikan Kristen ini sangat mempersiapkan kan the next generasi ya. Kita semua sudah melewati mungkin masa pendidikan formal formal ya sebagai orang dewasa, tetapi kan anak-anak kita, generasi kita di bawah ini, mereka bahkan juga sekarang ini dunia pendidikan kan sudah berubah, Pak. Digital ya, digitalisasi, kemudian juga banyak hal yang bahaya sekali. Saya juga kaget sekali, Pak, ada kejadian juga ada mahasiswa yang bunuh diri ya, yang terjunkan diri dari atas lantai berapa itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Kira-kira apakah Bapak bisakah memberikan motivasi kepada kita dan berikan closing statement juga kepada kita, tidak harus singkat Pak, karena ini waktu Bapak masih cukup banyak, untuk memberikan juga nasihat-nasihat, wejangan kepada setiap kita, generasi-generasi saat ini, baik pengurus maupun juga generasi ke depan ini, Pak. Apa yang harus kita kerjakan untuk kita sebagai anak Tuhan supaya kita selalu mempunyai kerinduan untuk mau dipakai Tuhan dan melayani Tuhan. Iya, Bu. Jadi saya selalu menekankan bahwa setiap kepengurusan itu ada saja program yang mereka utamakan. Dan saya keterlibatan di dalam kepengurusan Pak Handi sebagai pengawas. Dan dalam kepengurusan yang lalu memang saya obsesi sekali untuk melihat bagaimana kita mempunyai dana abadi. Ini satu hal yang mestinya dipikirkan lebih mendalam. Di dalam kepengurusan lalu, di mana kemampuan ekonomi kita MPK itu belum terlalu baik, itu pun saya Hmm. udah melihat bagaimana kita menolong sesama di dalam skop yang kemampuan MPK. Saat ini apa masalah financial problem tidak merupakan masalah di MPK. Hmm. Dengan beberapa teman yang baik di bawah kepemimpinan Pak Handi, ini mereka bisa mengatasinya dengan sangat elegan. Barangkali ide ini Ibu bisa 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 tularkan supaya saya melihat di dalam yayasan ataupun foundation-foundation di luar negeri, mereka tetap mempunyai ini, dana abadi ini. Apa aja Ford Foundation, Carnegie Foundation, Bell Foundation, Bell itu apa nih? Itu mungkin bukan Kristen, tapi um, mereka punya dana abadi untuk pengembangan ini dan barangkali embrionya kita bisa mulai. Tapi saya nggak ikut di dalam kepengurusan sehingga tidak bisa mengintroduce sesuatu. Itu membuat suatu program dan kita bisa memulai. Entah bagaimana penjabarannya. Sekarang ini dana sudah bukan merupakan masalah yang krusial untuk MPK dalam kepengurusan ini. Tetapi banyak di daerah, Bu, itu sampai Hmm. sekarang itu.
Hmm. Masih saja susah untuk ini, Bu. Ini saya kalau Ibu ngomong begitu tuh saya sangat terobsesi, tapi kemudian kita nggak ada sarana yang kita bisa pakai untuk membawa program ini ke depan. Nah, setiap kepengurusan pasti ada mendahulukan apa yang dia program dan kalau ini bisa ditumpangin itu baik sekali. Hmm. Saya hanya mau mengajak kita di dalam kepengurusan ini, setiap orang Tuhan pakai itu dan pasti berbuah di mana-mana. Ibu Ana sudah saya kenal beberapa lama dan mempunyai dedikasi, pengalaman, kemampuan dan berani mengambil terobosan itu semua udah baik, Bu. Hmm. Kita di dalam pelayanan semua juga ada masa waktu, semua juga ada masa pergantian yang muda-muda. Saya senang itu. Saya tidak udah tidak di kepengurusan nggak apa-apa. Malah saya bisa mencurahkan di bidang lain di keluarga dan sebagainya. Saya hanya mau sampaikan kepada teman-teman yang masih lebih usia saya ya usianya udah cukup tua lah. Tapi mau jadi tetap muda juga susah juga itu. Masih awet Tapi muda, Pak. ya dapat diskon banyak. Yang penting Jadi sehat ya, Pak. Hmm. ya puji Tuhan. Itu penting lah. Happy dan selalu membahagiakan orang lain, kita bahagia. Saya, kalau closing statement adalah bagaimana, Bu? Saya baru ingat bagaimana kita membahagiakan orang lain. Hmm. Hmm. Banyak orang, ini yang sangat sulit, Bu. Ini saya waktu di gereja atau dimanapun juga saya selalu memakai slogan ini bagaimana membahagiakan orang lain. Kalau slogan ini kita bisa pakai di dalam kepengurusan ini, waduh sungguh indah. Kita Hmm. nggak melihat diri kita, waduh kita susah dan sebagainya ya persetan lah gitu loh. Mungkin di rumah kita juga nangis-nangis atau waduh masalah banyak. Tapi Hmm. dengan kondisi yang saat ini kita bisa membahagiakan orang lain. Ibu, kalau ini slogan bisa masuk. Ibu, di pelayanan di gereja kita ada bagian suka duka. Hmm. Bagaimana itu penetua-penetua atau mereka yang duduk di dalam bagian suka duka atau khususnya yang bagian duka ini membahagiakan orang lain. Padahal dia sendiri juga mungkin, aduh hidup saya susah, suami saya udah meninggal, ini itu. Hmm. Bagaimana dia bisa menghibur orang lain? Ya. Tetapi Hmm. disitulah kebahagiaan. Hmm. Kalau MPK bisa dipakai sebagai sarana untuk membahagiakan orang lain atau bidang lain, siapapun juga pasti Tuhan akan membahagiakan kita. Saya mencoba ini untuk menularkan bagaimana hidup dengan membahagiakan orang lain. Saya Hmm. membahagiakan anak-anak saya gitu loh. Ya pasti mereka juga satu saat membahagiakan saya. Cobalah, saya nggak tahu ini mau diuraikan apa, tetapi kalau Ibu minta closing statement, saya pikir marilah kita mulai dengan slogan kita, paradigm kita bahwa MPK ini adalah melayani, MPK adalah untuk menghibur orang lain, untuk melengkapi orang lain gitu loh. Padahal MPK sendiri masih kekurangan loh, Bu. Duitnya Ya. belum banyak, pengurusnya tambah terus sudah 63 Bu. Kemarin saya ikut pelantikan tambahan lagi. Tapi Hmm. bagaimana? Apakah semua mampu? Belum tentu, begitu kan? Tapi closing statement ini adalah bagaimana kita hidup membahagiakan orang lain. Tagline itu saya pikir kalau satu waktu dipakai itu sangat indah dan Tuhan juga senang. Ya. Terima kasih Bu, saya udah diundang dan ya bagaimana kita mendeploy ini kepada banyak orang supaya mereka juga hidup dalam membahagiakan orang lain. Hmm. Tuhan Hmm. bisa memberkati kita semua, Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak Hanson dan Pak Hanson sendiri sebenarnya saat ini kita percaya bahwa walaupun sudah tidak di PHMPK sebagai di operasional, tetapi beliau saya percaya selalu mendoakan kita ya. Kita akan mengakhiri acara ini dan juga kita berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Hanson, SH, CN, MH, dan kita bersyukur karena hari ini
beliau bisa membagikan akan kesaksian yang begitu indah kepada kita, dan juga kita akan tetap berdoa untuk Pak Henso dan istri juga tetap dipakai Tuhan dan juga bersama keluarga ya, anak-anak dan cucu-cucu. Dan terima kasih juga setiap pagi mengirimkan renungan pagi dengan juga gambar-gambar bunga-bunga koleksi daripada Pak Henson yang begitu indah di grup ya, pengurus yang lama, masih grupnya belum bubar ya Pak. Kita masih Iya, ada, dan Pak Henson setiap pagi mengirimkan akan gambar-gambar yang indah sekali. Dan saya ingin sebelum mendoakan Bapak dan juga mengakhiri acara terima ini, kasih. ingin juga membagikan satu juga ya statement, ataupun juga bukan statement, ini sebagai quotes ya yang Bapak kirimkan kepada saya pada tanggal hari Rabu ya. Kesuksesan dapat berubah, kegagalan bukanlah final. Hidup memerlukan perjuangan ya. Dan juga hari ini Bapak juga memberikan slogan kepada kita, yaitu bagaimana kehidupan kita itu yang paling penting adalah bagaimana membahagiakan orang lain. Ya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan juga support kita kepada sesama kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita itu berarti ya. Dan terima kasih untuk waktu yang indah kita bisa bersama-sama hari ini mendengarkan akan sharing kesaksian dari Pak Henson. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga yang terus Tuhan pakai untuk bisa hidup menjadi saluran berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita mengakhiri akan acara ini. Bapak, kami sungguh mensyukuri kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Henson khususnya ya Bapak. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah juga kekuatan daripadamu, hikmat bijaksana untuk bisa menjadi pengawas yang baik bagi Majelis Pendidikan Kristen pada periode saat ini ya Tuhan. Dan juga kiranya beliau juga dapat memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang baik di dalam kepemimpinan Bapak Handi Irawan ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk keluarga dari Pak Henson, berdoa untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu semuanya yang Tuhan sudah anugerahkan kepada beliau di dalam kehidupannya. Terima kasih karena selama ini di dalam kehidupan sudah mendedikasi hidupnya untuk melakukan akan pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan, untuk panggilan Tuhan selama puluhan tahun sudah tekuni ya Bapak di dalam khususnya Majelis Pendidikan Kristen ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memakai hamba-Mu di dalam apapun yang dikerjakan di masa usia bahagia ini ya Tuhan. Beliau masih tetap aktif, tetap juga berfungsi, tetap memberikan akan ide-ide, usulan-usulan yang brilian bagi setiap kami untuk memotivasi setiap anak-anak generasi penerus ya Bapak. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami bisa bersama-sama di dalam pelayanan Taskforce doa dan konseling ini mendengar kesaksian daripada Bapak Henson. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan daripada Pak Henson yang lain yang saat ini sedang dikerjakan ya Bapak. Tuhan terus memberkati juga menjadi pendidikan Kristen, memberkati juga ya Tuhan akan bara ministry yang bekerja sama dengan kami ya Tuhan di dalam mengerjakan akan pelayanan streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang disiarkan dan yang ditayangkan, boleh sungguh memberkati, memotivasi setiap yang mendengarkan dan juga yang menyaksikan akan streaming ini. Bapak, terima kasih, kami serahkan waktu yang di depan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Amin. sekali lagi untuk setiap hal yang boleh kita lalui hari ini dalam kesaksian Bapak Henson, dan juga terima kasih untuk setiap para pendidik dan tenaga pendidikan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terus doakan untuk pelayanan kami dalam streaming Taskforce doa dan konseling. Kiranya apa yang kami kerjakan ini boleh sungguh memberkati. Dan juga terima kasih untuk kerjasama Majelis Pendidikan Kristen dan Bara Ministry. Kiranya Tuhan juga terus memakai setiap pelayanan kita bersama ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Ibu Anas. Selamat siang dan Tuhan Selamat memberkati siang. kita Tuhan semua. memberkati Pak. Amin. Amin.